Kita akan mempelajari pada pelajaran yang kedua, yaitu konsonan khusus dan tanda dages serta tanda syawa. Dalam bahasa Ibrani, konsonan khusus yang pertama itu adalah konsonan yang mengalami perubahan bentuk ketika dia berada di akhir kata. Ada 5 konsonan, yaitu konsonan mem, nun, kaf, p, dan sade. Kalau berada di awal ataupun tengah kata, bentuknya seperti ini, 5 konsonan ini. Tetapi ketika berada di akhir kata, bentuknya akan berubah. Konsonan mem, ketika di akhir kata, bentuknya menjadi seperti kotak begini. Contohnya pada kata shem, ya, ini dibaca shem, artinya nama. Kemudian konsonan nun, ketika berada di akhir kata, bentuknya berubah, kakinya jadi lurus ke bawah begini, seperti pada kata min, artinya dari. Ini bacanya min, seperti transliterasinya di sini, bacanya dari. Kemudian konsonan kaf, sama, kakinya jadi lurus ke bawah begini, contohnya pada kata meleh, artinya raja. Konsonan P, ketika di akhir kata, kakinya juga lurus ke bawah begini, seperti pada kata kaf, artinya tangan. Dan yang terakhir, konsonan sade, kakinya lurus ke bawah seperti ini, seperti pada kata eretz, artinya bumi. Konsonan khusus yang berikutnya, yang disebut dengan konsonan tenggorokan. Ada 5 konsonan, biasanya disingkat dengan he akhrea untuk memudahkan dalam menghafal, karena konsonan tenggorokan ini terdiri atas 5 konsonan, yaitu he, alef, chet, ches, dan ayin. He, alef, chet, ches, dan ayin. Kekhususan konsonan tenggorokan ini adalah tidak bisa mendapatkan tanda dages. Apa itu tanda dages? Tanda dages adalah tanda titik di tengah konsonan, seperti nampak pada konsonan mem yang diberi tanda dages. Jadi 5 konsonan ini tidak akan pernah mendapatkan tanda dages tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai tanda dages. Tanda dages tadi adalah tanda titik di tengah konsonan, seperti tampak di sini. Ada 2 macam, yaitu dages forte. Jadi tanda dages yang berfungsi sebagai titik pendua kalian. Ini berlaku pada semua konsonan kecuali, ya. Sekali lagi, berlaku pada semua konsonan kecuali konsonan he akhrea, konsonan tenggorokan tadi, dan konsonan begat kefat di awal kata atau suku kata. Mengenai konsonan begat kefat akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan titik pendua kalian itu adalah misalkan konsonan mem, ketika dia diberi tanda dages, itu sebenarnya double M. Kurang tahu persis apakah itu merupakan efisiensi atau bentuk penyederhanaan daripada menulis double M, maka cukup ditulis 1 M, ya, mem begitu, dan diberi tanda dages. Yang kedua adalah dages lene. Ini berfungsi sebagai pengeras bunyi pada konsonan begat kefat di awal kata atau suku kata pada konsonan akhir dan pada konsonan akhir. Yang dimaksud sebagai titik pengeras artinya ketika konsonan bit itu diberi tanda dages, maka dia akan berbunyi B, ya, berbunyi B. Tetapi ketika tanpa tanda dages, bunyinya melemah sehingga akan terdengar menjadi V, ya. Jadi dengan dages bunyinya B, tapi tanpa dages bunyinya V. Nah, ini merupakan konsonan begat kefat.
Ini juga sebenarnya merupakan singkatan ya, begat kefat itu, yaitu 6 konsonan, konsonan bit, gimel, dalet, kaf, p, dan tau. Disingkat begat kefat ya, bet, gimel, dalet, kaf, p, dan tau. Jadi untuk mempermudah untuk kita menghafal. Nah, konsonan begat kefat ini bunyinya akan menjadi bunyi yang tegas ketika dia diberi tanda dages. Ketika diberi dages, bunyinya konsonan bit ini ketika diberi tanda dages bunyinya B. Tetapi kalau tanpa tanda dages bunyinya V. Demikian juga konsonan P. Kalau diberi tanda dages, dia akan berbunyi P, tapi kalau tanpa dages berbunyi F. Sedangkan untuk konsonan yang lain, gimel, dalet, kaf, dan tau, ini agak sulit membedakannya antara suara yang tegas dengan suara yang lemah begitu dalam sistem bahasa kita. Sehingga yang paling utama ya kita perhatikan dalam hal ketika nanti kita sudah belajar membaca, itu antara bit yang tanpa tanda dages dan yang diberi dages, demikian juga P yang diberi dages dan yang tanpa dages. Kemudian kita akan mempelajari mengenai tanda Showa. Tanda Showa merupakan tanda titik dua di bawah konsonan. Misalkan konsonan mem ini dia diberi tanda Showa, tanda titik dua di bawah konsonan. Ada beberapa tipe dari tanda Showa ini, yaitu Showa mati. Showa mati ciri-cirinya dia terletak pada konsonan kaf finalis. Ya, konsonan kaf yang berada di akhir kata. Ini kata meleh. Ya, jadi K-nya jadi huruf mati. Meleh, ya, meleh. Kemudian yang kedua pada suku kata tertutup. Ini ya, suku kata yaf di sini. Ya, ini bacanya va yaf. Ya, ini karena tidak ada dagesnya, jadi bunyinya jadi V. Dan Showa, tanda Showa di sini, bagi saudara yang pernah belajar bahasa Jawa, itu ada tanda pangku yang membuat sebuah huruf menjadi mati, begitu ya. Sehingga ini bacanya vayaf dil. Ya, vayaf dil. Kemudian yang ketiga, untuk Showa mati, itu berada pada dua konsonan di tengah kata, maka yang pertama merupakan Showa mati. Jadi ini ada dua konsonan, masing-masing mendapatkan tanda Showa, maka Showa yang pertama ini merupakan Showa mati, sehingga ini bacanya yir. Sedangkan yang kedua, ini nanti yang disebut dengan Showa hidup. Ya. Jadi ini bacanya yir, me, yah. Jadi ini yang pertama konsonan Showa mati, yang kedua merupakan Showa hidup. Showa hidup atau Showa bunyi. Ya, disebut Showa hidup atau Showa bunyi karena tanda Showa ini kemudian berfungsi sebagai vokal yang bunyinya E. Ya, berfungsi sebagai vokal E. Ini ciri-cirinya berada pada awal kata, misalkan di sini, maka mem diberi tanda Showa, ini bacanya me, ya, me, rahefet, ya, merahefet. Kemudian yang kedua berada di bawah konsonan dengan dages forte. Jadi ini memnya ada tanda dagesnya, itu merupakan titik pendua kalian. Ya, ada dua mem itu sebenarnya, mem. Maka Showa-nya ini juga berfungsi sebagai vokal. Jadi ini bacanya ha-me-la-him, ha-me-la-him. Kemudian yang ketiga, kalau ada dua konsonan di tengah kata mendapatkan tanda sewa, maka yang kedua merupakan sewa bunyi. Ya. Ini ada dua konsonan, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama merupakan sewa mati, yang kedua merupakan sewa bunyi atau sewa hidup. Sehingga ini dibaca yir, me, yah. Yang ketiga, tanda sewa juga bisa
berfungsi sebagai vokal katif. Jadi dia berdampingan dengan tanda vokal yang lain. Misalkan ini yang pertama, tanda shwa dengan tanda vokal namanya shekul. Mengenai tanda vokal akan kita pelajari di pelajaran yang ketiga. Jadi ini adalah shekul katif. Ini bacanya me, begitu. Kemudian ini garis ini namanya patah. Ya, maka ini namanya patah katif. Ini bacanya ma dengan a pendek, begitu. Sedangkan yang ini adalah kames, maka ini namanya kames katif. Dengan adanya tanda shwa ini, kames katif. Ini bacanya juga ma, tapi dengan a panjang. Demikian untuk pelajaran kita di pelajaran yang kedua mengenai huruf-huruf khusus, kemudian tanda dagesh dan tanda shwa.